Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, pada siang ini saya berada di area Sentono Gentong, ini di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pringkuku, Desa Dadapan, salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Tempatnya sangat tinggi, ini di dataran tinggi dan di bawah sana terlihat dari mulai pantai Telengria, perbukitan-perbukitan sampai hunian di Kota Pacitan terlihat dari bukit sini. Ini di posisi di atas. Sekali lagi, posisi ini adalah posisi di atas. Dalam sebuah karir, dalam sebuah profesi, dalam sebuah kegiatan-kegiatan aktivitas mencapai dari tujuan-tujuan kita, berada di atas adalah suatu impian, berada di atas adalah kesuksesan, berada di atas adalah suatu capaian, capaian-capaian yang terus menjadi sebuah goal untuk dicapai oleh siapapun. Ketika hendak berada di atas, ada beberapa tahapan yang tentunya perlu sekali dilakukan. Yang pertama, bahwa seseorang harus memiliki kemampuan mendeskripsikan apa yang hendak dicapai. Ketika berada di daerah bawah sana, di pantai Telengria, mencapai ke pegunungan sini tentu membutuhkan effort. Saya akan mencapai di perbukitan di Sentono Gentong, dan ini tinggi. Ini posisi di atas. Ketika posisi di atas ini berarti harus punya impian dulu. Saya akan apa yang dilakukan dari Telengria sampai naik ke bukit sini, apakah dengan kendaraan pribadi, apakah dengan motor trail, ataukah dengan yang lainnya. Berarti ada deskripsi tujuan saya akan berdiri di sini. Ini merupakan sebuah goal, sehingga salah satu syarat ketika mencapai sukses, mencapai sebuah impian adalah kita tahu persis deskripsi dari impian itu, bahkan kita sudah tahu gambaran apa yang akan dilalui. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, tentunya kita memiliki bentuk sebuah keinginan. Kalau yang tadi kita punya impian, kita harus sampaikan dengan bentuk doa. Doa kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sebuah itikat kita sebagai seorang manusia, memiliki kerendahan hati bahwa kita tentunya sangat tergantung terhadap kuasa dari Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa, apalagi yang dilakukan? Ikhtiar, usaha. Kalau saya masih berada di Telengria sana, lalu saya akan sampai di sini tapi hanya sebuah impian, hanya sebuah harapan, sebuah keinginan saja, saya tidak akan pernah sampai di lokasi sini. Salah satu yang harus saya lakukan adalah saya berikhtiar. Dari Telengria, saya harus segera pacu kendaraan saya bawa mobil saya, memasuki daerah Pringkuku, terus naik ke Dadapan, terus naik sampai ke wilayah Sentono Gentong ini dengan jalan yang tentunya tidak begitu mudah bagi yang tidak terbiasa di jalan pegunungan. Ada jalan berliku, ada yang nanjak, ada yang harus pakai rem kuat, harus overkopling, harus dengan gigi satu, dan itu adalah sebuah perjalanan dari sebuah sukses. Hidup kita tidak selalu mulus seperti jalan tol, tidak seperti benang yang lurus, tapi banyak zigzag, banyak sekali bahwa kita kadang-kadang menuju jalan yang terjal. Kapan kita nanjak, kapan harus menikung, kapan harus ngerem, kapan harus kita benar-benar seolah-olah berhenti untuk terus merencanakan apa strategi-strategi yang berikutnya. Dan setelah kita berikhtiar mati-matian, apakah selalu kita sampai di atas? Belum tentu. Banyak yang naik tangga sampai di tengah tangga harus terjatuh, banyak yang naik bukit sampai di tengah bukit harus terjatuh, dan itu adalah salah satu memang titik ikhtiarnya ada di sana. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus bertawakal. Tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sudah diusahakan dari mimpi-mimpi kita sudah fight mati-matian, kita sudah semaksimal mungkin usaha, hasilnya tetap tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita harus menyerahkan. Karena dengan kita menyerahkan, ada rasa keikhlasan ketika kita menerima hasil apapun dari ikhtiar kita. Kita menyadari betul kalau kita bukan sebagai salah satu yang memutuskan secara tunggal, tapi benar-benar bahwa yang memutuskan secara mutlak adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu salah satu makhluk yang memiliki jiwa spiritual. Kita paham kalau kita sudah ikhtiar dengan berbagai bekal, dengan skill, kemampuan, knowledge, wawasan, atau apapun, tetapi tetap kita ingat bahwa kita bukan penentu hasil akhirnya. Penentu hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat NLP Smart Indonesia, pada siang ini saya rasa inspirasi pada siang ini semoga memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.